Baik sahabat-sahabat, kita mulai dengan zikir istighfar ya, karena kadang yang menutup rezeki itu banyak, termasuk ilmu. Udah ngaji bertahun-tahun tapi kok nggak paham terus. Paham sih ada di sini di kepala, tapi begitu kejadian jatuh lagi. Berarti ilmu itu belum menjadi miliknya. Belum Allah izinkan menjadi bagian dari dirinya. Karena definisi orang yang berilmu sesungguhnya adalah ilmu itu sudah jadi pakaian sehari-hari. Jadi kalau dia sabar bukan di mulut, tapi benar-benar dia sabar sebagai pakaiannya. Kalau dia bersyukur, dia bertawakal, tidak hanya sekedar mengatakan sama orang atau berteori ini itu, tapi sudah menjiwai sehari-hari. Nah, bisa jadi kata Rasulullah yang menutup itu adalah hijab-hijab di hati kita. Nanti kita mulai dengan istighfar, sama-sama meminta ampun kepada semua hal yang tidak pantas kita pikirkan, atas prasangka dan duga yang kita lemparkan ke hadapan Allah Ta'ala, yang dia tidak layak untuk menerima itu semua, sedangkan dia hanya ingin memberi yang terbaik. Kita istighfar dulu ya, astagfirullahaladzim. Kita istighfar atas semua perilaku kita yang tidak pada tempatnya, astagfirullahaladzim. Kita beristighfar atas segala angan-angan panjang kita yang tidak pas, astagfirullahaladzim. Kita beristighfar atas segala niatan hati yang tidak lurus, sehingga ilmu apapun semakin canggih, kalau niat awalnya tidak lurus, dia akan bengkok. Nauzubillah min dzalik. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah Ta'ala meringankan beban dari pundak kita karena terlampau banyak dosa dan kesalahan yang kita pikul, karena kita mengaku-ngaku jadi Tuhan tanpa kita sadari. Nah, topik tentang Fir'aun ini adalah, kita sudah bahas, ini dia figur yang playing God. Sebenarnya it touch the very core of our belief system gitu. Karena seseorang kalau mau jadi Islam itu harus bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Jadi deklarasi bahwa tidak ada ilah selain Allah. Tidak ada yang mengatur kita selain Dia. Tidak ada yang kita takuti dalam arti sungkan gitu ya. Kita perhatikan perasaannya kecuali Dia. Dia jadinya nomor satu. Kalau ada ilah selain Allah, ilah itu akan mengambil tempat. Allah jadi nomor 2, 3, dan lain sebagainya. Dan itu akan tercermin di dalam perilaku kita. Nah, Fir'aun, itu sudah kita bahas, adalah representasi dari hawa nafsu. Dan itu susah banget. Ngeyelnya, luar biasa. Sampai Allah menurunkan azab berlapis-lapis. Ini yang dialog terjadi antara Musa dan Fir'aun. Ini kan terjadi bertahun-tahun. Banyak orang yang melewatkan dialog ini. Dulu juga saya pikir ya dialog ini biasa. Tuhan, tapi ternyata di balik kata-kata di dalam Al-Quran menyimpan suatu dialog yang luar biasa dan ada hal yang sangat filosofis di dalamnya. Di mana di dalam dialog itu, kalau kita perhatikan di surat Asy-Syu'ara, ditampakkan bahwa kualitas hawa nafsu yang diwakili oleh figur Fir'aun, ini bukan hawa nafsu biasa. Tapi dia hawa nafsu yang cerdas. Kalau istilah kita tuh, sudah ikut pengajian hawa nafsunya. Jadi dia akan mengenal semua term-term agama. Nah, cuma kita harus aware begini ya, watak hawa nafsu itu cenderung melampaui batas. Tagho. Dia cenderung melampaui batas karena dia tidak paham apa yang dia cari. Ingat, hawa nafsu ini suatu entitas bentukan ketika jiwa dimasukkan ke dalam kendaraan jasad. Maka diidentifikasi namanya juga hawa nafs. Jadi hawanya si nafs, bukan nafs yang sebenarnya, tapi dia tuh berkelindan, mirip-mirip gitu. Pengen-pengen jadi kayak nafs, tapi cuman hawanya. Dia tidak tahu Tuhan, hawa nafsu. Dia cenderung mencari tapi tidak paham apa yang dia cari. Kalau jiwa jelas dia mencari apa. Dia jatuh cinta sama Tuhan kok. Jiwa kita itu
Itu cinta pertama kita. Cinta pertama kita tuh ketika alastu bi rabbikum itu, that's the moment of, dan semenjak itu there is always a longing gitu. Ada sebuah kerinduan yang dalam yang kadang di awal-awal apa ya ini, kok semua hal tidak bisa memuaskan dahagaku gitu. Nah, hawa nafsu dia akan selalu mengejar fata morgana. Sangat berbeda dengan jiwa. Kalau jiwa sejak dicipta kebutuhannya hanya kepada Allah. Fakirnya hanya kepada Allah. Dia tidak meminta kepada makhluk-makhluk karena dia tahu Robnya adalah Allah Ta'ala. Hawa nafsu itu produk penyatuan jiwa dan raga. Ia tumbuh di dunia. Dia tidak punya pengalaman melihat Allah seperti halnya jiwa. Makanya wajar hawa nafsu fakirnya ya kepada dunia. Hawa nafsu sifatnya membutuhkan dunia. Karena itu sahabat-sahabat, karakter ego manusia itu cenderung takutan. Aduh, harga bensin naik nih, gimana nih? Waalaikumsalam, Mbak Ade, silakan Mas. Silakan bergabung. Harga-harga mahal, bisa nggak ya nyekolahin anak? Itu yang ngomong hawa nafsu, just be aware, bukan jiwa. Semakin kita bersuluk, semakin kita harus bisa membedakan entitas yang bicara di dalam diri kita. Itu semakin kita membaca diri makin bagus tuh. Semakin kita tahu ya sebenarnya yang ngomong hawa nafsu nih, kalau kayak gini-gini, ini kan butuh ilmu untuk ngomong. Karena ada banyak lintasan dalam diri kita, dalam pikiran kita. Kalau kita tidak tahu, itu seolah-olah nyampur siapa diri kita. Nah, dengan belajar agama, kita harus tahu, itu ada hawa nafsu yang gembos apa sih? Menghembuskan isu-isu yang sebenarnya tidak hak. Karena hawa nafsu tidak berpengetahuan tentang sesuatu. Maka karakter hawa nafsu ya, dia takutan. Ya, kalau dikit-dikit takut, aduh gimana ya, takut hawa nafsu. Makanya takut setan gitu ya, takut hantu tuh hawa nafsu juga tuh. Aduh nanti takut ada pocong. Itu karena ada celupan dunia yang itu tidak hak itu. Lawang malaikat bisa tunduk kalau sama orang beriman ya. Bukan masalah kita hafal ayat kursi apa enggak. Lawang aku pernah ada yang kesurupan jin yang baca ayat kursi bareng kok. Malah enggak kabur. Serem, ikut baca ayat kursi ya. Jadi bukan masalah itu, tapi hati kita yang terang, dia Allah lindungi, masalahnya gitu. Kita tuh harus pintar-pintar cari backing gitu. Jangan salah backing. Backingnya dukun gitu ya. Wah, ya kacau. Allah Ta'ala udah nggak ada yang lain. Jadi karakter ego manusia khawatiran, cemburuan gitu ya, takut jangan-jangan itu hawa nafsu, itu hantu-hantu di dalam diri. Akhirnya apa? Dia melemahkan diri kita, melemahkan si jiwa. Kalau kita kasih dia tahta, kalau dia kasih stage, kita kasih dia kontrol, ya sudah, si jiwa akan makin terpuruk. Karena hawa nafsu itu tidak tahu tentang sesuatu. Dia tidak berpengetahuan sebenarnya. Yang dia pelajari itu cuman otodidak. Oh, dari bayi dia belajar ini itu. Akhirnya dia mengambil kesimpulan sendiri bahwa Tuhan itu yang memenuhi saya itu gaji, katanya gitu. Itu deduksi dari hawa nafsu. Dia bilang kalau berarti ya kalau pekerjaan hilang, gaji hilang. Nah, gimana bisa ngasih makan anak-anak? Gitu. Hawa nafsu itu secepat itu mikirnya. Jadi begitu hilang kerjaan, kiamatlah kata hawa nafsu. Kalau kata jiwa, lah Robku Allah kok. Allah tuh kalau ngasih rezeki nggak perlu lewat rezekinya, tidak perlu lewat perusahaan ini saja, benar nggak? Tidak perlu lewat orang itu saja, kan dia maha bisa gitu. Nah hal kayak gitu tuh bisa mengubah dunia kita. Just be aware, kalau kita tahu, paham sifat-sifat hawa nafsu di dalam diri yang ngeyel itu dan susah matinya. Kalau kita gampang terpuruk, dia tuh udah terkapar gitu, bangun lagi over something. Itu betul-betul kalau bukan karena rahmat Allah mah nggak mungkin. Itu seperti halnya Musa ya, dikejar Firaun itu udah hampir kena tuh. Segitunya Firaun untuk powerful. Kalau hitung-hitungan nggak mungkin nih
dia bisa membebaskan Bani Israel. Dan tiba-tiba apa yang terjadi? Laut dibelah. That kind of miracle, sahabat-sahabat, keajaiban seperti itu tuh mungkin terjadi dalam hidup kita. Mungkin tidak dalam bentuk laut yang dibelah, ya, itu kan fenomenal, just to make a point. Tapi ada sebuah kejadian atau dunia kita yang terbukakan dengan aneh gitu. Dan itu sebagai bentuk pertolongan Allah Ta'ala agar si jiwa tidak dilahap oleh hawa nafsu. But yet dari sejarah kita tahu, bahkan setelah Musa dan Bani Israel menyeberang, itu ada Samiri di situ, ada Dajjalnya. Belum selesai, itu peristiwa penyembahan ya. Sapi, anak emas sapi itu, patung, itu kan setelah Bani Israel lepas dari Firaun. Akhirnya Firaunnya itu, pengaruh si Firaun, hawa nafsunya sudah ada di dalam hati-hati Bani Israel itu. Mereka yang mengeluh ketika terkatung-katung di padang pasir, coba dulu kita nggak keluar dari Mesir, masih bisa duduk-duduk di rumah, nggak kayak begini. Nah, kan akhirnya mereka menyembah sapi emas yang merupakan simbol dari kemapanan, simbol dari sustainability gitu. Kan manusia tuh suka cari begitu, yang pasti-pasti aja. Kenapa jadi PNS biar dapat pensiun? Semua pengen gitu, pengen kenyamanan, pengen kepastian hidup, pengen hajat hidupnya di cover, bener nggak? Itu sapi emas, sahabat-sahabat. If we are so cling into that, itu berarti kita lagi nyembah sapi emas, walaupun kita lagi nggak nyembah-nyembah secara jasad, tapi hati kita menyembah kemapanan. Hati kita tekuk lutut untuk menyembah mencari itu semua. Jadi sebenarnya bukan mencari Allah. Demikian halusnya kita manusia, demikian fragile ya, rentan untuk tergelincir tauhid kita di situ. Maka tugas luar biasa dari kita masing-masing nih, kita yang masih ada di bumi nih, we are still on the stage everybody ya. So make sure we make a good performance nih. Tugas kita mengubah si ego itu, si hawa nafsu. Gimana caranya supaya dia fakir, belajar mengenal sifat Allah. Allah itu pemaaf ya, hawa nafsu ya. Jangan ngibulin aku terus dengan mengatakan udahlah kamu jelek banget lah, udah berdosa, udah hopeless, itu hawa nafsu. Udah susah ini kalau begini, nggak akan mungkin, itu hawa nafsu. Dia nggak kenal Tuhan, bagi Tuhan kun fayakun, mana ada yang tidak mungkin. Hawa nafsu bilang, wah ini tidak ada harapan lagi. Sudahlah kamu udah jelek begini, mendingan nggak akan bisa berubah. Hawa nafsu. Bagi Allah, selama ada nafas, taubat, diputihkan. Itu pentingnya kita memperdalam agama. Karena ini pentingnya begini, si hawa nafsu itu harus dihadapi dengan aspek akliyah. Kenapa? Karena hawa nafsu itu makhluk ya, sebuah entitas yang dia terlahir di bumi. Dia lahir produk irasional. Jadi ngejawab dia mesti rasional juga. Seperti Musa membalas kata-kata Firaun dengan rasional, tapi sebenarnya ada sesuatu hidden message. Kan ketika Musa menjawab pertanyaan Firaun, pertanyaannya adalah siapa itu Rabbul Alamin? Pertanyaannya bukan apa itu, tapi Musa ingat pesan Allah agar berbicara dengan lemah lembut. Itu pesannya. Jadi menghadapi Firaun tuh jangan frontal, dia patah. Karena kalau egonya tersinggung, selesai sudah. Jadi ada pembicaraan rahasia di depan khalayak besar antara Musa dan Firaun di depan para pembesar negeri. Musa, sang nabi besar itu, sabar dengan ejekan Firaun dan persepsi para khalayak yang menganggap dirinya tidak paham pertanyaan Firaun karena apa yang dia jawab berbeda dengan pertanyaan yang diajukan. Ini yang kalau disebut lainan. Jadi kalau mengalahkan jangan dengan telak. Itu tuh kalau debat tuh nggak usah. Kita kan selalu pengen debat tuh pengen biar telak kalah. Sebenarnya nggak baik seperti itu. Orang jadi patah, so what? Padahal seharusnya tugas kita merahmati. Nggak usah dipopoyok gitu. Orang tuh udah hancur. Jangan begitu dong. Kok kayak kita bengis sekali ya, nauzubillah.
Kan kita harusnya punya cinta kasih sayang. Lawan dengan apa ya, elegan gitu. Kalau peribahasa bahasa Sunda tuh benang laukna cerang hain, herang China. Jadi kalau mau nangkap ikan itu gimana caranya, jangan burut apa ya, jadi keruh airnya, ikannya malah nggak dapat. Jadi kalau menangkap ikan gimana caranya airnya tetap bening tapi ikannya dapat. Jadi ego itu jangan dipermalukan. Jadi kita kalau memberitahu orang itu basic ya, foundations of communications, mau itu dengan pasangan atau apa, jangan permalukan dia. Semakin dia merasa tersudut, terpojok, dia akan semakin bikin dinding yang tinggi dan tidak akan luruh, makin keras terhadap seruan yang ada. Di dalam episode dialog antara Musa dan Firaun, kita lihat bagaimana perjuangan Musa agar ego Firaun tidak tersinggung. Dia menyeru dengan cinta kasih dan bahkan merendahkan dirinya. Ini kita belajar suatu ayat ya. Kalau kita kan sama pasangan, mungkin anak, merasa diri benar gitu ya, menyampaikan sesuatu tuh jadi merasa jadi gini gitu levelnya, kita di atas, dia di bawah, sepertinya jagoan gitu ya, powerful, tapi nggak hikmah tuh. Padahal dakwah tuh harus bil hikmah. Harusnya kita membuat dia naik, bukan malah nurunin. Menyeru dengan cinta kasih itu sampai kita mau merendahkan diri kita, harusnya sampai segitu. Saking dia kasih sayang ya. Dan tidak marah ketika Firaun berkata, Firaun ya gila-gilaan. Dia berkata, utusanmu adalah orang yang gila, katanya, Majnun. Kami bilang begitu. Ia berkata demikian karena kenapa? Dua hal. Jawaban yang diberikan Musa seolah-olah tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan. Ditanyakan apa Rabbul Alamin, siapa Rabbul Alamin, beda. Yang kedua, Firaun mengklaim dirinya adalah penguasa besar buminya, bumi Mesir. Sedangkan klaim Musa adalah dia diutus oleh sang Rob, bahkan kata-katanya adalah Robus samawati wal ard, tidak hanya Rob bumi Mesir, dia Rob langit, 7 langit dan bumi. Sebenarnya ya, ini sebenarnya nih. Dalam khusus hikam dikatakan Firaun itu paham bahwa Musa sebenarnya menjawab apa yang ditanyakan hatinya. Artinya apa sahabat-sahabat? Bahkan hawa nafsu pun kecenderungannya sebenarnya mencari Tuhan. Tapi dia masih diselubungi oleh pengetahuan yang tidak hak. Gitu. Dan di situ Musa berseru, Tuhanku itu adalah Robmu dan Rob nenek moyang kita semua. Di situ itu kalimat yang tertuntun dan kalimat cerdas, di situ menunjukkan bahwa kita ini bukan bertarung antara Tuhanku dan Tuhanmu. Ini tentang Tuhan kita semua, gitu. That's not the case. Nah, sahabat-sahabat, setiap kita diciptakan beragam ya. Ada yang tempatnya berbeda-beda, pekerjaannya berbeda-beda, aktivitasnya berbeda-beda, latar belakangnya, segenap permasalahan yang melingkupi berbeda-beda. Sadarilah bahwa kita sebenarnya adalah penyeru di ruang kita masing-masing. Ada yang lagi kuliah di perkuliahan, di tempat kos, di rumah dengan segala anggota keluarganya. Ada yang jadi pengacara, ada yang jadi pebisnis, ilmuwan. Temukan diri kita masing-masing karena di balik itu ada sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Ini nanti kita akan bicara tentang penemuan diri ini dalam episode lanjut. Musa sudah sepuh gitu ya, berjalan bersama Yusha bin Nun, nabi yang menggantikan Musa nanti setelah beliau wafat, nanti bertemu dengan Khidir. Jadi seruan di antara di sini adalah, kan ini disebut dalam surat Al-Kahfi, maka disebutkan siapa baca surat Al-Kahfi di Jumat malam Jumat, seperti dibentangkan cahaya gitu ya, 1 minggu ke depan, itu bicara tentang penemuan diri, bicara tentang menemukan bidang yang tepat. Karena jujur saja sahabat-sahabat, dimanapun posisi kita saat ini, menemukan bidang yang tepat, bidang itu bukan sesuatu sesempit
pekerjaan ya. Kalau pekerjaan itu kan selalu equal to paycheck. Ya kan? Pekerjaan itu seolah-olah yang harus digaji. Kalau itu nggak digaji, nggak. Itu bidang itu sesuatu aktivitas yang jujur kita tekuni itu berbasis kepada jati diri ya dan presisi. Ketika kita melakukannya itu kata Rumi, like you feel a river flows in you. Kalau kita menemukan bidang yang tepat, itu berkurang tuh muring-muringnya. Bu, Pak, si jiwa tuh makan di situ. Di situ terbuka aspek langitnya. Sebaliknya, kalau kita berkecimpung dalam bidang yang tidak sesuai dengan jati diri, terus kita pertahankan for the sake of malu dibilang orang kalau nggak ngerjain itu, atau karena duitnya lebih gede, tapi kan yang harus jujur nih. Makanya sidik ya, harus jujur. Di situ aspek langitnya tidak terbuka, tidak ada hikmah, ya, tidak ada makna, lebih melelahkan. Dan kita akan terus, padahal jiwa itu selalu ingin cari hikmah, makna hidup. Apa sih arti aku pontang-panting begini, sampai capek ya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kalau tidak termaknai, wah itu habis tuh, draining up. Sementara memang si hawa nafsu nih yang suka belok-belokannya dia nggak ngerti. Ini pekerjaan kurang bergengsi, malu jangan dipublish gitu, nggak usah dibilang. Dan gara-gara si hawa nafsu ngomong begitu, manusia cenderung melenceng dari pekerjaan yang sebenarnya merupakan panggilan hatinya sendiri. So in other way ya, sangat sulit sebenarnya untuk mendengarkan apa isi hati nurani kita tuh. Kalau hawa nafsu itu masih berkuar-kuar lantang. Suaranya kalah oleh suara hawa nafsu yang bilang udah ambil itu, ambil situ dan lain sebagainya. Akhirnya kita dalam kegelapan. And so kita masuk ke ayat hari ini adalah ini ya, di surat Ibrahim, sahabat-sahabat. Jadi menarik, kisah Musa ini tiba-tiba celang ada di surat Ibrahim juga nih, surat ke-14 ayat 5. Kita baca sama-sama ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Musa biayatina, dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan ayat-ayat kami. Akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur. Nah, itu. Jadi perintahnya adalah Rasul itu diutus untuk mengeluarkan kaumnya dari zulumat ilan nur kepada an-nur. Kalau ada kata-kata an-nur itu ada alif, lam, nun, waw, ro. The nur. Ini sama dengan misbah sebenarnya. Kalau di struktur insan surat An-Nur ayat 35. Jadi An-Nur. Karena itu bicara tentang perumpamaan cahaya Allah. Itu surat An-Nur 35. Artinya, para rasul itu diutus untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari kebodohan menuju ilmu, dari ketidaktahuan akan siapa dirinya menuju ke misi hidup setiap orang, yang di situ adalah titik kebahagiaannya yang sejati. Yang orang tuh sering salah mengaitkan antara kebahagiaan, happiness with pleasure. Kalau konsep Aristoteles, Plato, misalkan happiness itu terkait dengan eudaimonia, ya ada sesuatu hal yang bersifat dalam, di inti, ruh gitu. Jadi si jiwa itu mestinya kalau dia tidak lumpuh ya, dia bisa ngajarin hawa nafsu dan diri kita untuk mengatakan this is not as bad as you think gitu, untuk mengajari bahwa gini loh cara melihat situasi kita hari ini gitu ya, supaya kita digiring dari marah-marah terus menjadi sabaran. Itu dari kegelapan menjadi cahaya tuh. Elemen kegelapan tuh kan sesuatu yang menutup cahaya. That's why they call it kafaro gitu ya. Cover, kafir. Karena ada yang menutup. So it's a light blocker in a way. Orang kafir itu orang yang tertutup dari cahaya. Makanya dia buta. Nggak bisa melihat. Bukan mata itu yang buta, tapi mata hatinya. Dia tidak bisa melihat kebenaran. Dia cuma melihat, ini salah, ini kurang, jelek aja yang ada. Akhirnya apa? Tidak bersyukur.
jelas. Dan ini masalah tidak bersyukur ini memang sudah komitmen iblis, sampai diabadikan di satu ayat, dan sungguh engkau akan melihat sebagian besar manusia tidak bersyukur. Itu setelah dia bilang, aku akan mendatangi mereka dari depan, belakang, kiri, kanan. Tuh. Saya lihat benang merahnya di sini. Bagaimana jiwa itu sebenarnya harus, jiwa diutus ke bumi kita, bumi diri, membebaskan bumi kita dari kegelapan. Naturnya memang gelap. Seperti halnya hawa nafsu tuh naturnya nggak kenal Tuhan, memang nggak pernah ketemu. Tapi tugas jiwa, ingatkan. Jadi dia harus ambil alih gitu. Nah, di ayat ini diakhiri dengan sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda ya bagi setiap orang yang sabar dan syukur. Likul sobar dan syakur. Balik lagi ke situ, sabar, syukur. Di ayat lain kan Al-Baqarah wasta'inu bis-sabri was-shalah gitu. Jadi mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sabar terus tuh, sabar tuh nomor 1. Bahkan sebelum sholat mesti sabar. Karena butuh sabar untuk bisa sholat. Sabar nahan, udah drop dulu nih kerjaan, udah masuk azan, ya kan? Sabar untuk banyak untuk bisa sholat, sabar untuk bangun padahal masih dingin ya, subuh padahal masih ngantuk, itu mesti sabar. Jadi ini salah satu kunci lagi ya, balik lagi ke sabar. Kalau belum paham kenapa ya teh kok susah banget ya, sabar dulu. Memang fa inna ma'al usri yusra, di awal itu sulit, nanti lama-lama mudah gitu. Nah, kita balik lagi ke kisah antara Musa dan Firaun. Jadi nabi-nabi itu diutus memang untuk membebaskan kita dari perbudakan, penindasan. Di dalam kisah Musa dan Firaun membebaskan Bani Israel dari Firaun. Jadi kita harus bebas dari dominasi hawa nafsu. Cuman cara menyerunya itu dalam surat An-Nahl ayat 125 tuh kaidahnya. Kalau bisa buka surat ke-16 ayat 125, itu disebutkan auzubillahi minasyaitonir rajim, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan bil hikmah dan mau'idhah, pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Jadi menyeru itu dengan hasanah, bukan sekedar baik ya, karena hasanah itu buah dari takwa. Artinya konsep dalam menyampaikan itu bukan dengan dihajar. Wah, kamu nggak ngerti ya, Islam tuh begini. Wah, itu ego tuh. Kalau suka lihat debat di TV itu ya, kalau debaternya nggak enak tuh malah bikin hati panas gitu. Padahal yang dia sampaikan tuh bagus ya, saya setuju. Tapi cara dia menyampaikan tidak dengan hasanah, jadinya nggak nyampe. Selalu begitu. Ini kaidah ya. Kalau kita mau menyampaikan sesuatu, mau sama suami, mau sama pasangan, mau sama anak, kalau tidak dengan kaidah lemah lembut, ini kan Allah yang membuat aturan. Maksudnya menunjukkan dia kan pencipta kita. Dia paling tahu what makes human ticks gitu. Jadi kalau mau mengubah manusia, sampaikan dengan kata-kata yang lemah lembut. Itu kaidah berhadapan dengan ego manusia, sahabat-sahabat. Karena ego tidak bisa dihadapi dengan ego lagi. Don't fight fire with fire. Udahlah, dia udah keras begitu, kita dengan kesel gitu ya. Ya tapi kan kamu, wah, dengan segiat argumen, wah malah dindingnya makin tinggi. Udah hancur. Pesannya itu harus disampaikan dengan lemah lembut. Saya tuh kemarin, ya, tone-nya dijaga. Langsung dia terbuka. Karena body itu, this is one of the art of communication. Begitu kita raise our voice, raise our tone, gitu ya, itu yang pihak lain akan merasa threatening. Udah hormon udah cascade jalan otomatis tuh, defense mechanism, pasang kungfu kuda-kuda gitu. Apa nih? Udah nggak jalan. Kalau udah begitu, time out. Salah, kelepasan. Tunggu dulu. Tunggu sampai cooling down. Baru bisa masuk. Kan di dalam surat Al-An'am misalkan disebutkan jangan kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Tuh pas pilpres tuh misalkan ya, kita maki-maki tuh. Ya dia nggak bisa lah, masih memaki balik, malah Tuhan kita dimaki tanpa pengetahuan. Salah.
Kita nggak tahu kaidah. Jangan, nggak usah maki-maki. Tenang, tenang, tenang. Yang namanya kebenaran itu sahabat-sahabat ya, dia kebenaran akan selalu menang, gitu loh. Cuman cara kita harus elegan. Jadi paling kuat. Bagaimanapun kebatilan itu akan musnah, with or without us gitu. Jadi terkadang yang kita bikin blunder tuh cara kita dalam menyampaikan kebenaran itu bikin orang jadi tertahan atas kebenaran itu sendiri. That's an irony. Ya, makanya kita harus mohon sama Allah minta dibimbing. Makanya doa Nabi Musa kan Robbi shrah li shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Minta dibimbing sebelum ngadep Firaun. Sampai saudaranya ya semua dalam doa itu. Gitu. Ya. Oke. Jadi di dalam peristiwa dialog antara Musa dan Firaun, di situ Musa mengatakan bahwa Rob kami adalah dia yang telah memberikan kepada segala sesuatu, katanya gitu. Firaun tetap bukankah kami yang ngurus kamu waktu kecil, kayak gitu-gitu. Karena dia hanya melihat apa yang data-data yang ada. Padahal Musa itu membawa dia lebih jauh gitu. Rob kami adalah menciptakan segala sesuatu, khalqah. Jadi itu sebuah ciptaan. Ciptaan itu bukan sekedar raga, dia dibawa jiwanya tuh ada. Ini di dalam penggal kalimat itu sebenarnya Musa berkata bahwa hakikat kita yang sebenarnya adalah jiwa kita. Tapi keduanya itu adalah merupakan pakaian, sehingga akhirnya kita adalah seseorang yang fakir di hadapan Allah Ta'ala. And so on and so forth. Jadi ini memang dialog yang panjang, terjadi bertahun-tahun. Untuk kita, moral of the story-nya adalah bahwa perjalanan panjang seperti yang Rasulullah katakan untuk menaklukkan hawa nafsu itu seperti jihad akbar, sebuah jihad akbar. And most of the time, the source of our misery gitu ya, sumber dari semua kegelisahan kita, rumitnya kita menghadapi kehidupan itu karena kita terlalu mendengarkan hawa nafsu. Nah ini ya, suluk itu sebuah perjalanan untuk menghidupkan jiwa. Know that we are not our hawa nafsu. Kita bukan hawa nafsu. Kita itu jiwa. Jiwa kita harus bangun. Cara membangunkan jiwa simple, seperti yang Rasulullah. Syariat itu cara membangunkan jiwa. Syariatnya lahir batin ya, tidak cuma sholat, tidak cuma saum, tidak cuma zakat, tapi juga sabar itu syariat. Tawakal itu syariat. Enggak menggibah itu syariat. Semakin kita mengikuti syariat, itu semua seperti ngecas si jiwa tuh. Cas. Yang tadinya lemes tuh, baterainya 10%, kelap-kelip. Lama-lama, wah makin ngecas tuh 90%, wah makin terang. Semakin jiwa terang, akalnya di-upgrade nanti tuh. Dari satu langit ke langit yang ketujuh. Semakin banyak kejadian ini, itu dia belajar. Semakin Allah ajari dengan takwa. Nah itu caranya. Bear in mind bahwa hawa nafsu itu pembaca bumi yang sangat baik. Dia sangat pintar. Dan dia menguasai betul apa yang menjadi urusannya. Makanya dikatakan di dalam dialog Musa dan Firaun, itu Firaun adalah seorang pembaca bumi yang baik. Pertanyaannya juga sudah menunjukkan sebuah pengetahuan. Jadi Firaun itu lambang hawa nafsu yang sudah terlatih berpikir, intelektual, profesional. Coba bayangkan, itu udah hawa nafsu gegedugna tuh. Udah level tertinggi tuh. Sementara kebanyakan kita tidak profesional. Asal mengerjakan urusan. Ini hawa nafsu yang sudah tingkat tinggi. Dia disuplai sejak awal oleh ilmu pengetahuan bumi. Maka kalau bicara soal hawa nafsu, yang diurai itu urai pengetahuan tentang bumi. Jangan bicara langit, melangit, nggak nyambung. Karena itu nanti Musa akan shift tuh. Dari Rabbus samawati wal ardi di surat Asy-Syu'ara ayat 28-nya. Musa berkata, dia tuh Tuhan yang menguasai timur dan barat dan yang ada di antara keduanya. Jika kamu mengerti, itu udah bicara pakai simbol bumi. Ada timur, barat. Itu kan simbol-simbol arah bumi. Karena kita tahu nanti timur itu dalam surat An-Nur ya, ada sejarah
ada pohon yang tidak tumbuh di timur dan barat. Itu simbol. Seru ya di situ. Ini sudah setengah jam lebih, kita mau dialog ya. So saya buka sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan yang mau unmute, langsung bicara atau menyampaikan lewat chat. Yuk kita bersedekah, saling memberi ilmu pengetahuan. Silakan. Saya mengundang sahabat-sahabat untuk ikut berpartisipasi, berbagi perenungannya, berbagi kisahnya. Iya. Silakan. Jangan ragu-ragu, langsung di-unmute saja. Ya, nanti minggu depan insya Allah kita bicara tentang episode epic yang saling lempar tongkatnya berubah jadi ular. Ada di film Ten Commandments ya. Apa itu simbol itu? Karena itu bukan sekedar kisah. Al-Quran itu bukan sekedar kisah sejarah. Every single word, every single dot, every single line has meaning. 7 lapis langit, 7 lapis bumi kedalaman. Itu yang sebenarnya menjadi tantangan buat kita untuk menggali supaya Al-Quran ini kita agungkan dengan sebuah pengagungan yang sebenarnya. Tidak sekedar kitab yang cuma ditutup, cuma dibuka sesekali, tapi seolah-olah tidak menggait kehidupan kita. Nanti kita nyesel, sahabat-sahabat, nyesel nanti di sana. Kenapa dulu waktu di bumi itu nggak menggunakan miracle terbesar Rasulullah Muhammad SAW sebagai cara untuk membuat kita keluar dari kegelapan diri? Karena jarang dibuka Qurannya. Dibuka juga cuma bukan berarti nggak boleh cuma tilawahan ya, cuman we should go to the next level. Ngerti apa yang dibaca dan dalami. Nah, itu salah satu motivasi kita mengadakan kajian ini gitu. Satu ayat tapi dalamin yuk gitu. Satu ayat tapi kita lihat dari semua aspek. Semoga menginspirasi sahabat-sahabat setelah ini ayo explore lagi gitu. Oke, silakan ditunggu. Siapa yang mau berbagi kisahnya saat ini atau perenungannya atau bertanya, by all means, silakan. Assalamualaikum Teh, kedengaran nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mbak Arum. Mau apa ya? Mau cerita kali ya Teh. Sebenarnya Ya, silakan. agak ragu karena masih battle gitu loh, belum sampai titik perenungannya, belum terlalu ketemu, masih agak goyang gitu loh Teh. Jadi kejadian baru banget. Jadi alhamdulillah kan sudah ikut kajian suluk ini di sekitar 2 atau 3 tahun gitu, dari tempat kerja yang lama dengan segala dinamikanya yang kalau tiap hari Senin mau masuk kerja, Minggu malamnya tuh harus kayak banget dengerin kajiannya Teteh biar kuat menghadapi hari esok sampai alhamdulillahnya. It is like I don't like Monday syndrome. Oh, kenapa? Tapi kenapa ya, nggak tahu ya, mungkin biar tenang aja hatinya kali ya Teh. Masya Allah. Dramanya mungkin dikasih Allah lebih-lebih di tempat kerja yang lama. Sampai sekarang tuh alhamdulillah di tempat kerja yang baru bertemu sama keluarga baru yang saya tuh kayak ngerasa aduh ini cocok banget lah kayaknya, dengan adalah drama kecil-kecil kayak nggak terlalu gimana. Nah baru tapi itu jadi ngebuat jadi agak lupa gitu loh, karena mungkin terlena gitu Teh. Terus ini barusan aja minggu-minggu ini, dan kayaknya mungkin puncaknya hari ini kali ya Teh. Jadi ada lah rekan kantor yang mungkin ya kurang sepakat sama pendapat gitu kan, terus mungkin menyampaikannya di forum terbuka gitu. Jadi saya merasa agak kok kalau nggak sepakat ya mungkin bisa ngomong sendiri, jadi bisa ditanya gimana. Kalau di forum terbuka kan tuh agak gimana ya Teh ya, perasaan tuh
ya gitulah, mix feelingnya. Nah itu tiba-tiba tuh kayak langsung netes gitu teh, langsung nangis gitu. Terus saya tuh kalau udah sekalinya nangis tuh nggak bisa berhenti, apalagi kalau ada yang tanya. Kebetulan ketahuan sama teman sebelah kan, Mbak kenapa kamu nangis ya? Aduh, langsung itu kayak banjir semua. Coba kalau nggak ditanya dan nggak dipuk-puk tuh barangkali bisa lebih mungkin bisa lebih tenang gitu, konsol sendiri gitu. Terus akhirnya karena mungkin karena udah lama nggak se-emosional itu, jadi nangisnya tuh antara pengen nahan karena ini masih di kantor dan ini lama sekali kependemnya, jadi sampai ini banget gitu teh, cukup emosional. Terus akhirnya minta izin atasan untuk istirahat di rumah dulu. Jadi ini dalam setengah hari ini. Ini lagi pulang ini. Iya, karena itu ini. Dan itu seruangan udah pada tahu karena matanya udah merah banget, hidung udah merah, udah wow. Aduh, karena it's a hard hit ya. Kayaknya sangat memukul Mbak Arum tuh. Iya, lumayan lah. Nah, saat itu sebenarnya ada di saat-saat beberapa waktu emosional itu kayak sebenarnya nanya, penting nggak sih melakukan ini? Kayak harus menerima perasaan ini tuh seperti apa? Ada kan pernah denger itu kita tuh harus embrace feeling. Kita saat ini sedih, ya udah diterima kalau kita lagi sedih, biar nggak denial gitu loh, biar nggak toxic positivity. Tapi di sisi lain sebenarnya mau mencerna, aku meluapkan ini tuh untuk apa? Tujuanku tuh untuk apa? Sebenarnya atau cuma lagi pengen drama aja, mengikuti hawa nafsu, biar ini lagi drama nih, ayo biar sekalian gitu. Iya, itu karakteristik hawa nafsu tuh, drama queen banget. Nah, segala sesuatu tuh dikira drama biasa aja gitu loh, biasanya. Jadi mau izin pulang tuh juga gimana? Penting nggak sih untuk ini sampai diikutin gitu? Tapi karena kayaknya kalau teman-teman nanti mungkin ngerasa nggak nyaman sama saya, takutnya walaupun mereka udah bisa ngikut. Terus orang yang ngasih itu tidak sepakat itu tahu, maksudnya ini bahwa apa yang dia katakan juga, itu langsung juga. Terus dia ngomong sesuatu nggak? Ya, yang ini laki-laki atau perempuan, biar tahu bagaimana. Perempuan juga, oke. Terus dia tahu bahwa kata-katanya itu agak menyinggung Mbak Arum. Saya nggak bilang sih teh, karena mungkin saya juga masih mencerna sama perasaan saya gitu loh, mau validasi ini sebenarnya perlu nggak sih untuk ya itu. This is a good case Mbak Arum. Ini let's caught hawa nafsu in action ya. Ini kasus nyata nih, kasus nyata, masih anget. masih anget. Oke, sebelum ke sana let's dig deep ya, ya. Rewind kepada episode Mbak Arum di ruang meeting. Ya, ingat kondisinya. Si Mbak itu mengatakan sesuatu keberatan di depan orang lain. Iya. Ada berapa orang yang ada di situ? Mungkin sekitar 5 atau 7 lah teh. 5. Ada atasan Mbak Arum di situ? Kebetulan ini juga agak atasan sih teh. Hitungannya dalam yang ini atasan. Oke. Nah, ketika dia menyampaikan ketidaksepakatannya, bagaimana cara dia menyampaikan? Apakah geragasan atau gimana menurut Mbak Arum? Sebenarnya saya tuh tahu beliau tuh sudah berusaha untuk pakai bercanda-bercanda gitu loh teh. Tapi ini tuh diulang-ulang dari awal pekan ini gitu loh. Waktu awal saya juga karena kita memang saya merasa sebenarnya lingkungannya sangat kekeluargaan gitu loh. Makanya saya juga nggak nyangka kejadian seperti ini, kok saya bisa sesensitif itu gitu. Oke. Baik. Tadi Mbak Arum bilang berharap dia ngomong pribadi aja, nggak usah di hadapan orang lain gitu kan harapannya ya. Sekarang ini udah apa yang terjadi ketika dia bicara itu di depan orang lain? Apa perasaannya? Ada pikiran apa di situ? Iya, waktu nerimanya rasanya kayak saya ternyata setidak berfungsi itu gitu loh. Jadi secara tidak langsung itu intinya saya tuh melakukan beberapa hal lain di luar pekerjaan yang seharusnya saya lakukan, tapi sebenarnya
pekerjaan yang seharusnya saya lakukan tuh saya juga nggak dapat kesempatan mengerjakan itu gitu Teh. Jadi ada kayak, loh saya nggak pernah seolah-olah kurang kompeten gitu, seolah-olah kurang mengerjakan pekerjaan utama. Padahal pekerjaan lainnya tuh saya berusaha semaksimal mungkin gitu loh Teh. Oke, what else? Ada perasaan apa lagi di situ? Apakah ada takut dipandang oleh yang lain? Ada malu? Lebih dalam ya, coba. Ya, identifikasi perasaan yang muncul. Ya mungkin itu tadi Teh, apa ya, merasa tidak kompeten gitu loh, karena di tempat yang kan ini agak rewind sama yang pekerjaan sebelumnya tuh kan saya sangat dipandang sebelah mata gitu loh dengan lingkungannya. Nah, so this is an issue yang hit banget ya buat Mbak Arum. Kalau orang lain memandang Mbak Arum sebelah mata, itu seperti ya mengingatkan pada hal yang tidak enak. Iya, let's pause on that. Let's put a pin on that. Ya, jadi di pekerjaan yang sebelumnya Mbak Arum pernah seolah-olah dipandang sebelah mata karena ini kayaknya nggak kurang kompeten anak ini gitu. Dan itu merasa tidak nyaman. Iya banget. Itukah salah satu yang membuat Mbak Arum keluar dari pekerjaan yang lama? Iya salah satunya itu merasa ya nggak diterima, merasa merasa tidak diterima. Oke. Berhenti sejenak Mbak, tarik nafas sebentar ya. This is important ya, kan ini bagian untuk mengenal diri Mbak. Iya. Alhamdulillah. Thank you for volunteering in this. Oke. Merasa tidak diterima, merasa ditolak, merasa you are not good enough ya. Those kind of feeling, perasaan seperti itu. Iya. Iya. Kalau Mbak Arum trace back ke belakang, SMA, SMP, mungkin SD, kapan pertama kali merasakan hal seperti itu? Pertama kali, take your time. Mundur. Oh, saya ingat dulu, gitu misalkan. Kejadian apa, itu bikin aku malu banget, misalnya. Karena aku seolah-olah merasa tidak bagus, tidak berprestasi, atau siapa yang bicara pada saat itu bahwa you're not good enough, kamu tuh nggak kompeten, kamu nggak bagus. Apakah guru atau orang tua atau kayaknya teman? sih ya, emang dari kecil ya Teh ada perasaan-perasaan seperti itu, karena mungkin gini ya, waktu kecil mungkin yang anaknya yang suka nangis gitu loh Teh, suka nangis. Kenapa? Nggak tahu, waktu kecil ya nggak tahu, nangis aja. Jadi terus mungkin tetangga-tetangga merasa kalau ngeliat tuh, oh ini anak dulu yang suka nangis itu loh. Jadi somehow it brings memories gitu loh. Kayak lemah gitu, merasa you feel tapi weak. Itu somehow jadi alasan juga sih untuk maksudnya akhirnya mengerjakan banyak hal untuk membuktikan to prove yourself ya, memvalidasi ya. Nah, ketika validasi eksternal itu tidak didapat, wah, kena banget. Yes. And sekarang sudah cukup dewasa untuk melihat, do you really sebenarnya keadaan Mbak Arum seperti apa yang mereka duga, bahwa you're not good enough, engkau lemah? Can you truly see it gitu, keadaan Mbak Arum? Atau yang mereka katakan they don't really know what they talk about itu? Nggak bisa deny kalau 100% salah juga sih Tess. Memang ada beberapa poin yang makanya kalau itu dibicarakan one by one, saya mungkin akan bisa terima, saya akan bisa ngerti, oh ini saya kurangnya di sini. Tapi ketika itu dibawa di publik ya, dibawa agak lebih banyak orang. Ya terus sendiri kan jadi denial. Saya nggak segitu kok. Saya melakukan banyak hal di luar itu yang should be a credit point for me gitu loh. Kok nggak pernah dan lain sebagainya. So ada titik berat di sini bahwa kalau seandainya si Mbak itu menyampaikan one on one, Mbak bisa nerima. Tapi ketika itu di publik, ada benarnya sih Teh, karena ada benarnya. Oke, tapi ketika itu disampaikan di publik, itu jadi tambah berat, jadi berat yang diterima. Kenapa? What do you want to maintain dari publik? What do they want? You don't want them to see what? Ya tadi Teh, mungkin yang karena anaknya dari kecil sangat perlu validasi eksternal gitu, yang
Validasi eksternal, ya. Do you really need validation? Sekarang kita udah besar ya, dari orang lain. Sebenarnya dulu iya. Kesini tuh sebenarnya kalau bisa nggak dikenal sama orang gitu loh. Cuman ada pembawaan dari diri yang masih ke bawah gitu loh, Teh. Memang anaknya suka ngomong, suka di depan, memang ya seneng sekarang gitu. Tapi coba dengarkan hati ya, ada kan di dalam ada jiwa. Kita lagi kajian suluk ya, ada elemen jiwa, nanti yang jawab siapa tuh, hawa nafsu, jiwa, mana yang terpukul gitu ya. Kalau kita nggak dapat approval dari orang lain, atau lebih parah lagi lah, orang lain menganggap kita buruk, apakah itu the end of the, what does it mean to you? Gimana Teh? Sorry Teh. Kalau orang lain menganggap kita jelek gitu ya, apa sih maknanya itu buat seorang Mbak Arum gitu? Kalau kita nggak dapat validasi dari orang lain, so what? Sebenarnya tuh kalau dari awal dipandang sebelah mata itu malah nggak apa-apa saya tuh sebenarnya, karena itu bisa jadi kesempatan untuk membuktikan. Tapi ini situasinya adalah sudah diterima, sudah apa ya, quote unquote mendapatkan panggung gitu loh, diterima, terus tiba-tiba belum loh kayak gitu loh, ada gitu. Yeah. A bit shock situation, tapi sebenarnya. Now, what is the worst case scenario? Apa yang paling ditakutkan dari kejadian itu? Ya mungkin tadi orang ngelihat ternyata nggak sekompeten yang kita kira tuh. Sekarang kalau orang melihat itu, so what? And then what? It's okay. Let's skip. Ini cara kita gali ya. Sahabat-sahabat bisa pakai ini metode seperti ini sendiri. Ini cara kita menggali untuk catch caught in the act gitu. Ini yang sedang bicara siapa? Nggak apa-apa aja sih Teh. Kenapa nggak apa-apa? Iya, karena kalau ngeliat orang lain juga they are not fully perfect gitu loh. In everything, every single side itu pasti adalah sisi-sisi mereka yang kurang atau. Nah, this is logicalnya naik tuh akilun ya. Ketika bilang sebenarnya sih nggak apa-apa aja. Tapi sebelumnya toh yang rasa itu ya ngerasa down ya. Yeah. Can you see yang bikin itu down bukan diri Mbak Arum tapi si hawa nafsunya yang down. Bisa membedakan nggak? Iya Teh. Makanya tadi sempat ada battle gitu Teh. Gimana sih untuk treat this kind of feeling gitu. Exactly. Dan ini susah, ini sangat susah. Let me tell you something. In order to differentiate ya. For me it takes 20 years. Untuk bisa menapis ini hawa nafsu ini yang ngomong, ini jiwa kita. Susah. Butuh latihan terus karena kita begitu lekat dia nggak bisa membedakan ini yang lagi sedih siapa, karena jiwa itu sedihnya cuman karena sedih kehilangan kesempatan ibadah, sedih karena tadi semestinya aku bisa, sedih yang berhubungan dengan hal-hal yang positif peribadatan. Hawa nafsu tuh berhubungan kesedihan yang bersifat duniawi karena dia hanya kenal dunia tuh ya, bukan hanya emas perak duit, kehormatan ya, somebody to look up to us gitu, kita dihargai, itu hawa nafsu tuh, hati-hati. Nah, mau itu pakai apalah atribut keagamaan, tapi bukan Tuhan gitu. Di situ kita ajak ya, yang sedih itu hawa nafsu. Dalam kasus ini yang merasa down. Begitu Mbak Arum mencoba akalnya naik, sebenarnya nggak apa-apa sih. Nah, itu yang bilang nggak apa-apa itu keep it up. Biar dia harus raise above it. Di maintain. When we can make sense of things, ya. Nih, akal kita rasional aja pakai, berpikir benar, itu a big help untuk menghadapi apapun dalam kehidupan ini. Karena jiwa tuh cerdas. Pakai kecerdasan itu untuk naik. Caranya adalah dengan tenang. Sebenarnya sih nggak apa-apa. Itu jujur tuh.
bisa bicara begitu karena jujur sebenarnya sih nggak apa-apa sih. Aku nggak naik promosi juga. Nggak apa-apalah. Gitu. Nah, itu ada sesuatu counter tuh. Sementara si hawa nafsu bilangnya, aduh, kalau itu gengsi dong, kita kan udah sekian tahun, masa turun, masa dia yang orang baru kemarin naik, itu hawa nafsu tuh. Hati-hati. Kita kan udah lama di sini, dia baru datang kemarin, tiba-tiba dipromosi, hawa nafsu, hati-hati. So what? Kalau emang dia bagus, kalau kita mau berhenti sebentar ya, oh enggak, itu dia ada main kong-kalengkong, and so what? Coba pakai jurus itu, and so what? And so what? Terus dalam. Sampai ujungnya kan kita akan bisa lihat, sebenarnya sih nggak apa-apa. Jadi ya, hawa nafsu itu, here's the trick, dia tuh nggak kuat diajak maraton. Karena sifatnya guru, gerasa-gerusu. Sprint tuh jago hawa nafsu. Karena dia jago mengambil keputusan, peng, gitu ya. Semua tuh so fast ngambil keputusan, kesimpulan, dan lain sebagainya. Cara melemahkannya, delay, berhenti sejenak, deep thinking, and so what? Jadi jangan buru-buru memutuskan sesuatu. Itu kita sudah diperdaya oleh hawa nafsu karena itu urus cepat. Ya. Setan itu tergesa-gesa kan. Setan, hawa nafsu berkelindan. Hawa nafsu itu setan dalam diri, by the way. Nah, itu. Jadi belajar untuk berpikir dalam, ya, and so what? Terus kalau dia ini, and so what? And so what? Nah, karena kita belajar suluk, baru karena sudah kejadian, ya tauhid kita membawa ya, itu Allah izinkan tuh dia ngomong gitu, kenapa nggak langsung sembaru? Kenapa Allah izinkan bicara di depan orang? Nah, pasti ada pembelajaran yang dalam di situ. Karena kita belajar suluk ya, kita nggak fokusnya ke orang itu. Kalau Allah izinkan itu terjadi, Allah ingin saya belajar apa dari situ. Jadi kita nggak jadi sebel sama si orang. They're just the messenger. Don't shoot the messenger. Mereka tuh pion-pion yang tidak berdaya, seperti kita tidak berdaya. Ketika Allah mengizinkan sesuatu terjadi, kun fayakun, udah kejadian. Nah, sekarang mau belajar atau enggak? Itu mau tau'an atau karhan, itu kan dalam surat Fussilat. Mau bersuka cita menghadapinya dalam arti, ayo kita gali nih apa hikmahnya, atau wah ngudumel nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Jadi coba boleh pakai itu one little bit of trick of question gitu ya. Kalau ada sesuatu, misalnya kita kehilangan sesuatu, kita bikin kesel, muncul nih kesel. That's how nafsu in action most of the time loh. Hati-hati ya, kekesalan. Itu karena elemen kegelapan itu. Kesel, ngedumel, karena hati nggak enak. Berarti kita lagi terhijab dari cahaya. Siapa lagi yang nutupin itu kecuali Fir'aun? Nah, di situ kita berarti yang lagi kesel tuh hawa nafsu. Wait a minute, I'm not hawa nafsu. Aku mau raise above it, so what gitu. Jadi gitu bilangnya, so what hawa nafsu, kamu kehilangan ini, ya so what, I want to be happy. No thank you. And then you move on. Malah bilang, makasih ya Mbak ya, sudah ini saya balik ke situ. Makasih, sebenarnya kemarin aku agak emosional karena aku tadinya berharap Mbak ngomong sama aku pribadi, tapi nggak apa-apa, kayak gitu. Jadi kita clear. Move on. That's part of being adult. Seru ya. Gitu Mbak Arum. Aduh, terima kasih nih untuk ininya. Udah, nanti minggu depan satu orang kita latihan ya. Kita latihan dari berbagai fenomena dalam kehidupan. Let's caught hawa nafsu in action. Nggak mudah loh. Hati-hati, kita tuh sering nangis bombay, aduh hidupku, kayak di film India nangis dia megang tiang gitu ya, hujan. It's drama banget deh. Our scenario in our head is like, oh this is such a pity, aku kayaknya nggak bisa lagi hidup. Itu lagu-lagu cengeng. Hawa nafsu itu melemahkan betul. Kalau jiwa tegar. Jiwa itu fokus sama Tuhan. Jiwa itu inginnya ke cahaya. Jiwa tidak suka kegelapan. Jiwa, apa daya jiwanya terpuruk. Ngelembrok gitu loh di ujung. Nggak naik jiwanya. Kenapa? Nggak dikasih makan. Orang badan juga kalau nggak dikasih makan, jangankan 3 hari ya, seharian puasa lebih dari 18 jam udah ada nggak bisa mikir. Gimana si jiwa itu?
ya, kasih makan. Makanya kalaupun sholatnya aduh pas-pasan ya, kadar ngecasnya kurang, tambahinlah sama sholat yang lain, sholat sunat. Jadi harusnya kan kalau sholat, harusnya ya, sholat yang wajib itu 100% ngecas. Wajib tuh, dengan kualitas khusyuk ya. Apa daya, subuh ngecas. Cuman 5% ngecas gitu ya. Sementara antara subuh dan zuhur banyak fenomena yang bikin hilang energi. Nah, tambah dong sama sedekah apa gitu. Jadi caselnya tambah sholat sunat sebelum subuh, tambah duhanya in between. Jadi jangan sampai low energy gitu si jiwa itu. Sebenarnya seminimalnya jangan sampai kalau 10% udah merah baterai itu kan udah susah, udah kedap-kedip. Ya mau buka app juga mati-mati terus. Ya samalah kita juga begitu. Kalau si jiwanya nggak dikasih cahaya yang bagus makanannya, makanan jiwa itu kehendak Allah, ilmu ya, Al-Qur'an. Kalau jiwanya lemah, si hawa nafsu itu mendominasi. Jadi kita pontang-panting itu sama siapa? Kita diperbudak selama ini. Nah, ayo bangun. Makanya saya bangga jadi orang Indonesia karena di Indonesia Raya adalah bangunlah jiwanya, bangunlah raganya gitu. Kehidupan kita nggak akan pernah berubah, sahabat-sahabat, tuh janji itu Allah di situ. Barang siapa suatu kaum tidak mengubah keadaan jiwanya, udah jiwa kita berubah, kehidupan kita berubah, karir kayak gitu mah cuman turunan dari apa yang terjadi dalam jiwa kita. Ayo kita raupi, kita ruat jiwa kita gitu, kita bangunkan dia, be brave gitu ya dalam menghadapi kehidupan, dan kita harus mulai mengenal ini hawa nafsu, jangan ikuti dia gitu. Mulai bisa lantang sama dia, hey, hawa nafsu, shut up, diam, aku tidak mau mendengarkan. So what? Aku mau happy. I don't want you to block my happiness from anything. Yeah, because we all deserve to be happy. Okay? Insya Allah minggu depan kita sambung lagi. Thank you for coming. Terima kasih untuk silaturahminya. Kita tutup dengan doa akhir majelis ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, oke, thank you so much. Terima kasih, Semoga minggu depan ketemu ya. Makasih Mbak Rum ya. Sampai minggu depan. Terima kasih Mbak Arum. Sharingnya. Terima kasih Tetesa. Assalamualaikum. Terima kasih Tetesa. Assalamualaikum. Salam.